Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada matan Al-Ajrumiyah. Kitab karangan Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sunhaji Al-Ajrumi rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allah bi jami' ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, ngaji sambil menikmati alam. Nah, kita ngaji di tempat terbuka ini ya, di pendopo. Kita melanjutkan pada bab berikutnya, yaitu babul i'rabi. Bab yang menerangkan tentang i'rab. Apa itu i'rab? Dalam nahwu kita mendengar i'rab, sebuah kedudukan akhir kalimat itu seperti apa, bagaimana menjadi apa, dan harus dibaca apa, ini kita pelajarinya pada i'rab. Al-i'rabu, yang dimaksud i'rab, huwa yaitu i'rab, taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir pada kalimah-kalimah. Jadi lafadz pada sebuah susunan kata-kata, ini huruf akhirannya dibacanya fathah, kasrah, dhammah. Ini berkaitannya dengan i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhiran kata. Perubahannya ini disebabkan oleh apa? Likhtilafil awamili, karena ada perbedaan amil, perbedaan faktor. Awamil jamak dari amil, artinya faktor, penyebab. Ada khilati yang masuk alaiha padanya, lafzon au takdiran, baik berupa lafad ataupun amil yang berupa takdir. Jadi awamil ataupun mufradnya itu amil. Awamil itu bentuk jamak, mufradnya itu amil. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan sebuah kata pada akhirannya. Contoh misal lafadz al-kitabu. Al-kitabu alal maktabi, dibacanya al-kitabu karena dia sebagai mubtada. Mubtada itu rafa, marfu, dibacanya marfu. Berarti faktor dia sebagai mubtada menjadikannya dibaca marfu, dibacanya dhammah. Kemudian al-qalamu alal kitabi, menjadi alal kitabi. Al-qalamu alal kitabi, kalau tadi al-kitabu, sekarang alal kitabi. Dibaca al-kitabi karena sebelumnya ada harfu jarin berupa ala. Ini berarti dia terpengaruhi oleh faktor yang mengkasrohkan, memajrurkan, bukan mengkasrohkan ya, memajrurkan. Alal kitabi, jadi al-kitabu alal maktabi. Nah sekarang al-qalamu alal kitabi. Pada lafadz kitab sama-sama lafadznya kitab, tetapi yang pertama tadi dibaca al-kitabu, yang kedua dibacanya al-kitabi, karena diawali dengan harfu jarin. Nah, perubahan ini artinya karena ada faktor yang mempengaruhi. Nah, ini yang dimaksud dengan awamil, faktor-faktor ad-dakhilah yang masuk padanya, baik secara lafadz ataupun takdiriyah. Maka awamil dibagi menjadi dua, awamil lafziyah dan awamil ma'nawiyah. Kalau tadi yang pertama al-kitabu alal maktabi, ini tergolong sebagai awamil ma'nawiyah karena faktornya tidak dibaca, tapi faktornya itu karena masuk
pada kedudukan dia sebagai mubtada. Sama seperti qara'tu al-kitaba. Nah, lafadz kitab di situ dibacanya fathah, al-kitaba, karena kedudukan dia sebagai maf'ulun bih. Kalau tadi al-kitabu, kemudian alal kitabi, kemudian sekarang al-kitaba. Baik al-kitabu ataupun al-kitaba, ini kedua-duanya ini tergolong sebagai awamil ma'nawiyah. Karena faktornya tidak disebutkan. Tapi faktor itu berada pada kedudukan dia sebagai mubtada dan kedudukan dia sebagai maf'ulun bih. Mubtada itu di awal jumlah, sementara maf'ulun bih sebagai objek sasaran pekerjaan. Lalu alal kitabi tadi dia dibaca majrur kasroh karena diawali dengan harfu jarin. Harfu jarinnya ini kan dilafatkan. Ini yang dimaksud tadi sebagai awamil lafziyah, faktor yang dilafatkan. Saya ulangi ya, babul i'rab, bab membahas tentang i'rab. I'rab itu apa? I'rab adalah perubahan-perubahan pada sebuah lafadz yang disebabkan oleh faktor-faktor yang masuk dan mempengaruhinya. Faktor-faktor ini ada dua. Yang pertama faktor lafziyah, awamil lafziyah. Yang kedua awamil ma'nawiyah atau di dalam kitab jurmiyah disebut takdiriyah. Kalau yang lafziyah berarti faktornya tersebutkan. Contoh faktor harfu jarin tadi disebutkan. Kemudian yang ma'nawiyah karena kedudukan dia sebagai apa? Kedudukan dia sebagai mubtada, maka dibacanya marfu. Kedudukan dia sebagai maf'ul, maka dibacanya mansub. Contoh yang lain awamil lafziyah. Contoh misal pada fi'lul mudhari' yang kemasukan awamil nawasib. Fi'il mudhari' itu kan marfu. Yaktubu misalnya ya, menulis, dia menulis. Tetapi menjadi yaktuba karena kemasukan amil nawasib. Lai yaktuba, sekali-kali tidak akan menulis. Lai yaktuba. Kai yaktuba, supaya dia menulis. Jadi ada kai, ada lan. Ini kan dibacakan lafziyah, terlafatkan amilnya. Tapi kalau kedudukan sebagai mubtada, kedudukan sebagai maf'ul kan tidak disebutkan, tapi masuk ke dalam lafaz tersebut dia sebagai mubtada ataupun sebagai maf'ulun bih. Wa aqsamuhu, dan macam-macamnya i'rab itu arba'atun, itu ada 4. Apa saja yang tergolong sebagai pembagian dari i'rab yang 4 tadi? Yang pertama raf'un, ya. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Jadi ada 4 macam i'rab. Yang pertama rafa', nasab, khafd, jazm. Kita mengenal rafa' itu ditandainya dengan dhammah. Nasab ditandainya dengan fathah, khafd ditandainya dengan kasrah, jazm ditandainya dengan sukun. Rafa, nasab, khafd, jazm. Rafa itu dhammah, nasab itu fathah, khafd itu kasrah, jazm itu sukun. Nah, kalimat yang dirofakkan maka disebutnya marfu'un. Lafadz yang dinasabkan maka disebut mansubun. Lafadz yang dirofakkan tadi marfu'un. Kalau yang dinasabkan dia mansubun. Kalau yang dimajrurkan, dikasrohkan menjadi majrurun atau makhfudun. Boleh menggunakan khafd, boleh menggunakan jar. Atau dia yang harus dijazmkan, maka lafadz itu sebagai lafadz majzum. Ada nanti awamil yang menjazmkan.
sehingga lafadznya itu menjadi lafadz majzum. Awamilul jazmi, ini melekat pada fi'il. Falil asma'i, maka untuk isim ya, min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Tadi kan disebutkan kalau i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Yang melekat pada isim hanya rafa, nasab, dan khafd saja atau jar. Isim tidak menerima jazm. Kemarin kita belajar bahwa isim itu adalah kata benda. Kata benda tidak menerima i'rab jazm, melainkan dia hanya menerima i'rab rafa, nasab, dan khafd. Wala jazma fiha, tidak menerima jazm. Walil af'ali min zalika, dan sementara untuk fi'il itu kata kerja ya, rafa, nasab, jazm, wala khafdu fiha. Fi'il juga hanya menerima 3. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Berarti jazm itu hanya miliknya fi'il, sebagaimana jar hanya miliknya isim. Fi'il tidak menerima khafd ataupun tidak menerima jar. Bisa dimengerti ya. I'rab melekat pada isim dan fi'il. Huruf tidak ada i'rab karena kullu harfin mabni. Setiap huruf itu mabni. Huruf itu tidak berubah-berubah. Akhir kalimahnya huruf itu tidak berubah. Yang bisa berubah itu fi'il dengan isim. Isim bisa dirafa'kan, bisa dinasabkan, bisa dijarkan. Sementara fi'il bisa dirafa'kan, bisa dinasabkan, bisa dijazmkan. Artinya isim tidak menerima jazm, fi'il tidak menerima jar. Maka tidak ada fi'il yang akhirannya dikasrohkan, itu tidak ada. Fi'il kalau akhirannya disukunkan ada, karena dia kemasukan amil jawazim, faktor-faktor yang menjazmkan. Contoh fi'il mudhari kemasukan lam. Yazhabu itu artinya dia sedang pergi atau dia akan pergi, yazhabu. Yazhabu Muhammadun, Muhammad akan pergi atau Muhammad sedang pergi. Tapi kalau kemasukan lam yazhab Muhammadun, Muhammad itu belum pergi. Artinya huruf lam itu sebagai awamil, sebagai faktor-faktor. Dia sebagai amil yang apa? Amil yang amalnya itu menjazmkan, maka dia disebut sebagai amil jawazim. Amil jazm, faktor yang menjazmkan. Yang dijazmkan siapa? Yang dijazmkan fi'il mudhari. Jadi fi'il bisa dijazmkan. Sementara isim tidak bisa dijazmkan, melainkan bisanya dijarkan, dinasabkan, dirafa'kan. Jadi jazm hanya melekat pada fi'il, itu yang penting. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering kali ditanyakan adalah bagaimana cara kita mengetahui dia itu fi'il ataupun dia itu isim. Kembali lagi ke pelajaran sebelumnya. Isim memiliki mumayyizat, memiliki tanda-tanda, alamat, memiliki ciri-ciri. Di antaranya menerima alif lam ta'rif, menerima tanwin, menerima harfu jarin, menerima harfu nida, dan juga secara makna dia menunjukkan sebagai kata benda. Dan apabila ada lafadz yang menunjukkan sebagai kata kerja, baik itu lampau ataupun hadir atau sekarang sedang dilakukan, maka tergolong sebagai kata kerja, fi'il. Baik teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan pada materi kedua setelah kita kemarin mengenal tentang kalimah. Hari ini kita mengenal tentang i'rab.